Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 15036620082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada mata pelajaran gambar teknik dengan dosen pembimbing Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Untuk pembahasan di sini, pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi pendahuluan, kompetensi dasar, model pembelajaran, dan juga kesimpulan. Pertama-tama, pembahasan yang saya sampaikan yaitu pendahuluan. Sekolah menengah kejuruan atau biasa yang bisa disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan siswa dalam memasuki dunia kerja. Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempersiapkan tenaga lulusan SMK ialah merancang kurikulum yang dapat memberikan keahlian atau skill kepada siswa. Dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan, garis-garis besar program pendidikan dan keahlian, SMK adalah salah satu bentuk usaha dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil melalui jalur formal. Pada SMK, proses belajar mengajar lebih ditekankan pada aspek psikomotorik, yaitu dalam bentuk keterampilan. Salah satu mata pelajaran yang ada di SMK yaitu mata pelajaran gambar teknik yang merupakan salah satu mata pelajaran produktif yang wajib diikuti oleh siswa kelas 10 jurusan teknik bangunan. Mata pelajaran gambar teknik berisi tentang materi dasar dan dalam menggambar teknik. Menggambar dalam dunia teknik merupakan salah satu cara komunikasi antara seseorang dengan yang lainnya. Hal ini dapat dipahami karena dengan melihat sesuatu gambar, maka seseorang akan dapat mengerti arti gambar itu atau mengerti maksud si pembuat gambar, sehingga terjadi komunikasi antara si penggambar dengan orang yang melihat gambar tersebut, menurut Sukmajati tahun 2002. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas yaitu kompetensi dasar dalam mata pelajaran gambar teknik. Kompetensi dasar gambar teknik meliputi keterampilan dan pengetahuan. Yang pertama, yaitu siswa dituntut mampu menggambar garis, huruf, dan simbol sesuai ketentuan gambar teknik. Dan pengetahuannya, siswa dituntut mampu mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan gambar untuk keperluan menggambar teknik bangunan. Yang kedua, keterampilannya, siswa dituntut mampu membuat gambar berbagai bentuk lingkaran dan bidang segi menggunakan alat manual. Dan untuk pengetahuannya, siswa dituntut mampu memahami gambar lingkaran dan bidang segi beraturan. Yang ketiga, keterampilannya, siswa dituntut mampu membuat gambar proyeksi benda dan perspektif menggunakan alat manual. Untuk pengetahuannya, siswa dituntut mampu memahami proyeksi, ortografi, aksonometri, oblik, dan perspektif. Dan yang terakhir, untuk keterampilannya, siswa dituntut mampu menggambar objek menggunakan seperangkat lunak atau software. Dan pengetahuannya, siswa dituntut mampu mendeskripsikan perangkat lunak sesuai dengan jenis software yang digunakan. Secara khusus, tujuan kompetensi keahlian teknik gambar bangunan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten di dunia pekerjaan. Seperti yang pertama, melakukan pekerjaan sebagai drafter atau juru gambar dalam pekerjaan perencanaan bangunan. Yang kedua, melakukan pekerjaan sebagai drafter atau juru gambar dalam pekerjaan pelaksanaan bangunan. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan jasa penggambaran bangunan secara mandiri atau berwirausaha di studio gambar. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas yaitu model pembelajaran. Menurut saya, model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran gambar teknik yaitu adalah model pembelajaran Think Pair Share atau dapat disingkat TPS. Model pembelajaran Think Pair Share adalah model pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa dengan pembelajaran dalam diskusi berpasangan dan merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menekankan pada pendekatan struktural,
Model pembelajaran think pair share baik digunakan dalam rangka melatih berpikir siswa secara baik. Untuk itu, model pembelajaran think pair share ini menekankan pada peningkatan daya nalar siswa, daya kritis siswa, daya imajinasi siswa, dan daya analisis terhadap suatu permasalahan. Istarani 2011. Model pembelajaran think pair share atau TPS juga bertujuan untuk memunculkan rasa ingin tahu siswa untuk bertanya dan mengkaji pemikiran mereka sendiri untuk memastikan pembelajaran yang tidak keliru, sehingga diharapkan hasil belajar siswa bisa meningkat. Model pembelajaran kooperatif tipe think pair share terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap 1 yaitu berpikir atau think. Siswa memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh guru secara mandiri. Yang kedua, berpasangan atau pair. Para siswa berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan maupun diperoleh. Dan yang ketiga, berbagi atau share. Siswa berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai hasil diskusi mereka. Selanjutnya, dalam efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe think pair share, ada beberapa faktor lain yang juga ikut menunjang keberhasilan model pembelajaran ini, yaitu dengan gaya belajar. Di antaranya ada gaya belajar secara visual, gaya belajar secara auditorial, dan juga gaya belajar secara kinestetik. Dalam gaya yang paling cocok untuk model pembelajaran think pair share yaitu adalah gaya belajar secara kinestetik. Penyebab gaya belajar kinestetik efektif menunjang keberhasilan dalam model pembelajaran think pair share dikarenakan mata pelajaran gambar teknik menuntut siswa untuk menggambar, yang berarti siswa harus bergerak, mempraktekkan, atau pengalaman belajar secara langsung. Berikut pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Model pembelajaran kooperatif tipe think pair share atau TPS bisa efektif jika para peserta didik mampu mengikuti model pembelajaran ini dengan atas kemauan sendiri dan juga berperan aktif dalam model pembelajaran tersebut. Guru juga harus bisa melakukan pendekatan struktural terhadap para siswanya agar siswa dapat aktif dan mempunyai rasa ingin tahu yang kuat di dalam mata pelajaran tersebut. Sekian presentasi dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.